Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana 2 minggu yang lalu kita membahas tentang wudhu. Kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Kita sudah sunnah-sunnah wudhu, dan sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembatal wudhu. Pembatal wudhu secara umum ada 4. Pembatal wudhu secara umum ada 4. Yang pertama, apa yang keluar dari kubul dan dubur. Semua yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga adalah menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Ya, kelamin ini kubul maupun dubur sama. Dan yang keempat adalah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah semua yang keluar dari kubul maupun dubur, baik itu apa? Cairan, padat ataupun gas. Cair, padat, gas ataupun hewan. Kok bisa hewan keluar dari kubul ataupun dubur? Kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira? Cacing. Semut boleh masuk, iya. Semut masuk, keluar lagi, batal wudhu. Ya. Jadi sesuatu yang dari luar masuk, keluar lagi, batal wudhu. Atau cacing kremi. Ya. Cacingan, kremi, keluar cacingnya, batal. Cair biasa ya, pipis. Kemudian padat, ya feses atau batu. Seandainya pipis nggak keluar cairan, yang keluar batu. Kerenting, ya gitu suaranya. Kerenting. Maka apa itu? Batal. Ya. Dan gas. Gas ini biasa kalau laki-laki cuma satu dia. Gas dari dubur ya, batal dulu. Sedangkan perempuan bisa 2 dia. Bisa gas dari kubul maupun dari dubur. Seandainya gas dari kubul, maka juga tetap membatalkan wudhu. Ya, gas dari kubul tetap membatalkan wudhu. Beda. Sedangkan gas dari kubul mereka bukan seperti gas dari dubur. Gas dari dubur itu dari dalam perut, kemudian keluar. Tapi gas dari kubul itu dari luar masuk, keluar lagi. Dari luar masuk, keluar lagi. Ya. Tapi ulama mengatakan tetap batal. Seperti itu. Jadi semua yang keluar dari kubul dan dubur. Maka saya tanya, dari kubul keluar darah, gimana? Batal nggak? Batal wudhunya. Keluar darah, batal wudhunya. Kemudian yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini gila, pingsan, bahkan tidur. Gila, pingsan, bahkan tidur. Cuma ada perbedaan antara ketiganya. Kalau gila, walaupun sekejap, gila bisa kumat-kumatan ya. Ada gila yang kumat-kumatan kan. Nah, gila yang kumat-kumatan, ketika dia gila, walaupun cuma sebentar, maka batallah wudhunya. Dia gila, kemudian waras kembali, batal wudhunya, ulang wudhu kalau dia mau sholat. Kalau pingsan, Pak, kalau pingsan dia batal wudhunya, ya. Pingsan juga batal wudhunya. Jadi kalau dia pingsan terus siuman, batal. Kenapa batal? Karena hilang akal. Penghilang akal juga mabuk ya, sama. Mabuk, hilang akal. Jadi orang, ya naudzubillah lah, ya suka mabuk-mabukan, kemudian mau sholat, wudhu, mabuk, mau sholat, maka tidak sah. Bukan tidak sah, sholat juga nggak sah kalau dia masih dalam keadaan mabuk. Tapi seandainya dia sudah sadar dari mabuknya, maka dia harus apa? Wudhu lagi. Dan yang terakhir tidur. Nah ini yang bingung nih, tidur kan hilang akal. Buktinya apa? Ya buktinya ketika tidur kita tahu nggak apa yang terjadi di depan kita. Kalau masih tahu, maka belum membatalkan wudhu. Ada nggak tidur yang seperti itu? Ada yang namanya tidur apa itu? Tidur ayam ya. Tidur ayam tidak membatalkan wudhu. Ya. Tapi kalau tidur kucing mungkin, nah itu batal wudhu. Jadi
tidur yang terlelap membatalkan wudu. Tapi ada satu pengecualian. Kalau tidurnya sambil duduk, kayak begini tidurnya sambil duduk. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika kita tidur, maka otot dubur melemah, sehingga sangat mudah keluar gas. Sangat mudah untuk keluar gas. Makanya misalnya istri nggak pernah kentut depan suaminya, ternyata pas tidur kentut terus, ya tanpa dia sadari, ya kan? Dia masih merasa bahwa dia nggak pernah kentut depan suaminya, sedangkan kita sebagai suami udah tahu rahasianya. Kau nggak tahu aja kalau pas tidur, ya keluar semua gas. Nah, jadi kalau kita tidurnya dalam keadaan duduk, maka walaupun otot dubur melemah, tertahan dia sama berat badan kita, tertahan dia, jadi nggak bisa kentut. Maka kalau tidur seperti ini tidak batal wudu. Seandainya terangkat pantatnya gitu, berarti ada keadaan di mana dia terbuka. Nah itu batal. Mungkin ada yang pernah dengar seperti itu ya. Tidur duduk nggak apa-apa, tapi kalau terangkat pantatnya batal. Itu dia alasannya. Jadi Pak, kalau lagi sholat Jumat, ya masih boleh lah tidur begini, nggak batal wudunya. Yang penting jangan sampai terangkat. Ya. Nah sekarang kalau seandainya ada orang yang nanya, Pak, katanya kalau tidur batal wudu. Iya. Kalau saya tidurnya begitu, kayak Bapak itu selonjoran, kira-kira batal nggak wudunya? Tergantung. Sekarang Bapak merasa nggak tertahan? Tertahan. Berarti nggak batal. Paham? Berarti kita udah bisa berijtihad ini dengan gaya tidur ketika seandainya gini tidurnya. Seandainya kayak gini tidurnya, ini saya begini, ini terangkat ini, maka batal. Ya, terangkat. Jadi kalau selonjoran begini saja, ini nggak batal karena masih tertahan. Tapi kalau dia sampai begini, terangkat, yang orang tidur yang begini, terangkat itu udah batal. Ya, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama falyatawaddo." Barang siapa yang tidur maka berwuduklah. Barang siapa yang tidur maka berwuduklah. Ini dalil ini kalau Zohiri ini mazhab yang lain ya. Jadi mazhab itu ada 4, Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i sama Hambali. Itu 4 yang mu'tabar, yang diakui dunia. Ada mazhab yang namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri ini sering dipakai nih sekarang di Indonesia, ini sering dipakai. Mazhab Zohiri dia nggak terima kias, dia nggak terima intinya paling utama dia nggak terima kias. Dan dia melihat misalnya hadisnya ya apa tadi? Man nama falyatawaddo, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Maka bagi mereka tidur walaupun duduk tetap batal. Ya, tidur walaupun duduk tetap batal. Sedangkan di buku ini nggak dijelaskan hadis yang lain. Cuma ada hadis yang mengatakan sesungguhnya tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang baring. Itu ada. Ada juga Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang tidur maka otot duburnya melemah. Kira-kira artinya seperti itu ya. Artinya seperti itu. Otot duburnya melemah atau kalau dalam situ cincin dubur atau apalah istilahnya ada. Ya, melemah. Jadi dari dalil-dalil itu ulama-ulama mengambil pendapat bahwa kalau tidurnya duduk nggak batal. Tapi Zohiri nggak. Zohiri ngambil yang satu hadis ini aja. Walaupun duduk batal. Ya. Kemudian yang berikutnya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi sekarang telapak tangan itu yang mana? Telapak tangan itu adalah kalau kita tutup tangan kita begini, yang tidak terlihat adalah telapak tangan. Yang tidak terlihat adalah telapak tangan. Ini punggung tangan, tidak masalah. Jadi menyentuh kelamin kita dengan punggung tangan nggak batal. Kelamin di sini kubul maupun dubur, itu yang pertama. Yang kedua hanya kelamin manusia. Jadi menyentuh kelamin manusia. Jangan sampai nanti bapak nyuruh istrinya nyuruh istrinya wudhu lagi. Gara-gara apa? Lagi motong ayam nyentuh dubur ayam. Haram itu, bukan haram. Kamu mau sholat wudhu lagi? Ya, gara-gara nyentuh dubur ayam. Hanya dubur manusia. Ya, kelamin dubur sama dengan kelamin. Kemudian
baik yang masih bayi maupun yang sudah tua. Sama. Baik yang masih bayi maupun yang sudah tua. Jadi diri sendiri iya, orang lain juga iya. Baik dia masih bayi maupun sudah tua. Berarti ibu-ibu yang mencebok anaknya atau kita sebagai ayah cebok anak kita batal wudunya. Kalau pakai telapak tangan. Kalau pakai punggung tangan ceboknya nggak masalah ya. Pakai jari kaki juga nggak apa-apa. Paham ya? Atau pakai sikut nggak masalah. Maksudnya tidak membatalkan wudhu. Kemudian baik masih kecil maupun sudah dewasa, baik masih hidup maupun sudah mati. Baik masih hidup maupun sudah mati. Jadi kita memandikan mayat. Biasanya memandikan mayat itu ada kain, kita antara tangan kita sama ininya, badannya mayat ada kainnya. Tapi seandainya nggak ada kainnya, kita begini, terus tersentuh kelaminnya, maka batal wudhu kita. Ya, jadi pembatal wudhu menyentuh kelamin ini, kelamin kita maupun orang lain, ya, masih kecil maupun sudah dewasa, baik yang hidup maupun yang sudah mati, dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan, Mas Kadang, ahlan wasahlan. Ya. Sekarang saya tanya nih Pak, habis wudhu, ya, setelah wudhu, Bapak pipisnya begini, begini nih, dijepit begini pakai jari, batal nggak wudhunya? Karena tidak pakai telapak tangan, masya Allah. Terus pipisnya gimana Pak? Batal nggak wudhunya? Batal. Berarti batal wudhunya gara-gara apa? Gara-gara pipis. Jangan ketipu gara-gara ini Pak. Masa lagi begini pipis habis langsung sholat? Ya batal wudhunya gara-gara pipis. Ya. Setiap belajar fikih bagian ini pasti ada keluar pertanyaan itu dengan ustadz siapapun. Jadi kalau sampai suatu saat nanti ada pertanyaan lagi dan kejebak lagi Pak, ya apa boleh buat lah. Saya pun kejebak 2 kali pernah sama guru saya. Ya. Satu nasib kita sama aja. Karena kan kita lagi fokus sama ini kan, sama telapak tangan. Nah ini dia. Inilah yang paling banyak perdebatan di masalah ini, menyentuh perempuan atau menyentuh lawan jenis, berarti perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan yang sudah dewasa, berarti yang sudah balik, ya, itu membatalkan wudhu. Menyentuh kulit dengan kulit tanpa penghalang. Jadi kalau ada penghalang nggak masalah, kulit sama kulit. Tapi kalau kulit dengan rambut nggak, karena nggak kena kulit. Kuku dengan kuku tidak, atau kuku dengan kulit enggak, ya. Gigi enggak, bahkan di buku dikatakan gigi dengan gigi. Jadi gimana tuh gigi sama gigi, ya? Enggak tahu sudah. Nah pertanyaannya Pak, itu menyentuh yang bukan mahram, batal wudhunya. Sekarang istri itu gimana statusnya? Mahram bukan? Bahkan kan kadang-kadang di Indonesia tulisannya gini, harus ditemani mahram. Pikiran yang pertama apa? Suami. Padahal kalimatnya salah. Harus ditemani mahram atau suami. Harus ditemani mahram atau suami. Salah kalau kita menganggap suami itu mahram. Karena mahram itu artinya adalah lawan jenis yang haram dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekarang iparnya bapak mahram atau bukan? Bukan. Boleh nggak dinikahi sekarang? Boleh. Nggak boleh dong. Tergantung sih. Tergantung. Ya. Kalau istri yang pertama, istri yang ketiga, ya. Tapi sekarang pertanyaannya, sekarang ini masih hidup gitu ya, istrinya masih hidup. Harus jelas juga. Ya, istri masih hidup. Boleh nggak kita menggabungkan istri kita dengan saudarinya? Haram. Tidak boleh menggabungkan kita dengan saudarinya. Pertanyaannya, saudarinya itu mahram kita atau bukan? Kan nggak boleh kita nikahi. Terus mahram atau bukan? Bukan. Jawabannya bukan, karena dia tidak boleh dinikahi sementara saja. Ya. Sedangkan yang nggak boleh dinikahi selama-lamanya itu mertua. Mertua kita
tidak boleh dinikahi selama-lamanya walaupun kita sudah pisah sama istri kita. Kita cerai sama istri kita, mertua kita masih mahram. Karena kita pernah nikah sama anaknya. Jadi seandainya ketemu mertua, kita bilang mantan mertua, ya. Tapi secara syariat dia masih mahram. Jadi masih cium tangan, ya, masih terlihat aurat leher, itu nggak masalah, ya. Atau juga dengan anak bawaan, itu juga mahram kita, anak bawaan. Nikah sama seorang perempuan, anak bawaan yang mahram kita selama-lamanya. Selama-lamanya, ya. Ada 4 dari karena pernikahan. Mahram itu ada 4 karena pernikahan. Yang pertama adalah orang tua pasangan. Orang tua pasangan berarti mertua. Yang kedua adalah pasangannya orang tua. Saya kalau cek di buku-buku tidak ada yang ngomong kayak gini. Ngomongnya mertua, menantu, ya kan? Tapi saya mau pakai bahasa yang lebih mudah untuk dihafal. Cara menghafalnya gampang. Pertama, orang tua pasangan. Yang kedua, pasangannya orang tua. Yang ketiga, anaknya pasangan. Dan yang keempat, pasangannya anak. Jadi orang tua pasangan, pasangan orang tua, anaknya pasangan, pasangannya anak. Barulah setelah itu kita artikan, oke, pasangannya orang tua pasangan berarti orang tuanya istri kita, mertua. Itu mahram selama-lamanya. Mahram berarti nggak bisa dinikahi selama-lamanya. Seandainya tersentuh kulit dengan kulit nggak batal. Kemudian pasangannya orang tua. Ini gimana maksudnya, Pak? Ibu kita. Ibu kita udah pasti mahram. Enggak nih, yang lain berarti siapa? Berarti adalah istri keduanya ayah, ya, atau ibu tiri kita. Ibu tiri, bukan ibu kita, tapi nikah sama ayah kita karena ibu kita sudah meninggal misalnya, atau ayah kita dengan ibu kita udah cerai. Nah, ibu tiri kita mahram selama-lamanya. Jadi bisa saja bapak kita umur 80, istrinya umur 30 apa aja 30 pas lagi matang-matangnya kan. Istrinya umur 30, bapak umur 50. Pasti kan ngeliat dia, waduh, bapak aku 80 dapat yang 30, harusnya aku yang dapat sama dia. Bapak meninggal, masa bapak mau dekati ibu itu? Ya, itu haram itu. Dia mahram selama-lamanya. Jadi sampai kapanpun itu nggak boleh dinikahi, Pak. Ya. Apa? Mama tiri. Walaupun lebih muda 20 tahun dari kita. Ya. Orang tua pasangan, pasangannya orang tua, anaknya pasangan. Berarti siapa nih anaknya pasangan? Anak tiri nikah sama seorang perempuan yang punya anak. Jadi anak bawaan, ya. Cerai sama ibunya, boleh nggak kita ambil anaknya? Udah nggak boleh. Cerai sama ibunya nggak boleh kita ambil anaknya. Jadi salah sendiri kenapa pas nikah kemarin nggak langsung nikahi anaknya aja, ya, nikahnya ibunya. Pas lihat anaknya, cantiknya anaknya. Tahu gitu nggak jadi sama ibu, nikahi anak, tapi udah terlambat. Jadi udah cerai sama mamanya nggak bisa nikah sama anaknya. Dan yang keempat adalah pasangannya anak. Berarti siapa itu? Menantu. Jadi menantu bapak walaupun sudah cerai dengan anak bapak tetap mahram. Itulah mahram karena pernikahan. Istri masuk nggak? Enggak. Berarti istri, seandainya istri mahram, Pak, seandainya istri itu mahram, berarti nggak boleh dinikahi. Kalau istri mahram boleh dinikahi karena mahram artinya adalah yang haram dinikahi selama-lamanya. Jadi istri itu adalah orang asing, tapi dibungkus dengan pernikahan. Statusnya beda. Orang asing yang dibungkus dengan pernikahan. Yang mana lebih kuat dia dari segi kebolehan melihat aurat, dari segi dan segi yang lain-lain, ya. Kita sama mahram kita, maka atau kita sama mahram kita atau mahram kita sama kita, maka tidak boleh melihat antara pusar sampai lutut. Itu nggak boleh dilihat, itu mahram. Haram. Itu aurat. Jadi anak perempuan bapak nggak boleh kelihatan pahanya, nggak boleh kelihatan itu sebetulnya. Cuma anak perempuan biasanya justru pakai celana pendek, kelihatan pahanya di rumah. Padahal nggak boleh itu. Dan kita pun nggak boleh kelihatan paha kita, karena kan kita mahram dia, nggak boleh kelihatan paha kita. Bahkan sama teman,
main bola misalnya, pahanya kelihatan, itu nggak boleh itu. Itu yang berenang tuh sayang banget. Masalahnya kenapa pakaian renang itu semuanya di bawah pusar. Ya, celana renang di bawah pusar, pasti kelihatan pusarnya. Itu udah antara pusar sama celana itu, bagian perut ini yang terlihat itu aurat. Sama mahram, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan sama istri nggak ada. Ya, istri ke suami juga nggak ada aurat. Maka dia lebih kuat. Orang asing yang dibalut dengan pernikahan. Jadi kembali lagi ke pembatal wudhu. Nyentuh istri batal nggak wudhunya? Batal, karena dia bukan mahram. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya ya surat Nisa itu. Aulamastumun nisa, ya, aulamastumun nisa itu dalilnya. Terus gimana dong? Ini Pak, perhatikan Pak ya. Ini saya akan kasih tahu bantahannya. Dan saya akan bantah lagi bantahannya. Saya akan kasih tahu bantahannya dan saya akan bantah lagi bantahannya. Bapak kalau mendengar dari dai yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan, menyentuh istri tidak batal wudhunya. Itu dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya, kemudian pergi sholat tanpa berwudhu lagi. Itu dia. Dalilnya ada di Bulughul Maram itu. Rasulullah mencium istrinya, kemudian pergi sholat tanpa berwudhu lagi. Itu kalimatnya, tanpa berwudhu lagi. Berarti yang difahami apa? Kalau menyentuh istri kan berwudhu, tapi Rasulullah mencium istrinya, kemudian pergi sholat tanpa berwudhu lagi. Itu kalimatnya. Lalu bantahannya adalah kenapa nggak pakai yang itu? Jadi di buku Subul Salam dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mencium istrinya, maka ada ihtimal di situ, ada kemungkinan. Yang pertama, ketika kita mendengar mencium apa kira-kira? Mungkin kira-kira kening, bisa jadi mencium rambut, ya kan? Itu yang pertama. Jadi kalau dia mencium rambut, kan nggak kena kulit, berarti tidak batal. Yang kedua, ihtimal yang kedua adalah kekhususan Rasulullah. Hanya khusus untuk Rasulullah. Karena Aisyah pernah ditanya seperti ini, dia bilang, apakah kalian bisa menahan hawa nafsu seperti Rasulullah? Jadi ada orang yang mau mengikuti itu, menyentuh istrinya kemudian pergi, lalu apakah kami bisa menahan hawa nafsu seperti Rasulullah? Seperti itu kira-kira. Jadi ihtimalnya adalah yang pertama, mencium sesuatu yang tidak langsung kena kulit, jadi rambutnya atau bisa aja pundaknya, bajunya gitu ya. Yang kedua ihtimal adalah kekhususan Rasulullah. Ada kayak kekhususan Rasulullah? Ada. Bahkan ada kekhususan sahabat. Jadi cuma sahabat itu yang dapat, yang lain enggak. Contohnya Salim Maula Abu Huzaifah. Salim adalah budaknya Abu Huzaifah, kemudian diangkat menjadi anak. Nggak ada hubungan darah sama Abu Huzaifah, sama Ummu Huzaifah, nggak ada hubungan darah. Ketika beranjak dewasa, muncullah kecemburuan Abu Huzaifah setiap melihat Salim masuk ke ketemu istrinya. Maka istrinya ngelamar ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ini Salim ini, dan Salim nanti jadi ulama besar ya, orang pintar itu anak itu. Kemudian setiap dia masuk maka berubahlah wajah Abu Huzaifah. Apa kata Rasulullah? Susuilah Salim. Kemudian disusuilah Salim, sehingga sekarang menjadi mahramnya si Ummu Huzaifah. Maka sekarang hilanglah kecemburuan dari wajah Abu Huzaifah. Nah ini pun sekarang saya bilang, ketika saya ngomong seperti ini, kira-kira ketika susuilah Salim, nyusuinya gimana Pak? Karena teman saya waktu kuliah, pas syekhnya ngomong begitu, langsung dia dengan mata terbelalak. Jadi langsung disusui. Ya enggak lah, dimasukkan dulu ke gelas, baru dikasih ke si Salim diminum. Jadi dikiranya langsung disusui, kita semua ketawa. Sedangkan yang ketawa termasuk saya juga mengira itu juga sama, disusui langsung dari payudaranya, sama juga saya kira begitu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, dan ini pasti ada di internet, silahkan cek. Ada pertanyaan seperti ini dan ada juga jawabannya yang kurang tepat. Ya Syekh, ya, bagaimana hukumnya suami saya terminum air susu saya? Apakah dia jadi mahram saya?
Itu ada itu yang bilang iya mahram, berarti pernikahannya batal. Ada ulama yang bilang begitu. Tapi kalau Syafi'i enggak. Dalam madzhab Syafi'i itu cuma kekhususannya siapa? Salim. Nah, maka ketika kembali ke masalah pembatal wudu, Rasulullah mencium Aisyah. Ya, sebetulnya Aisyah mengatakan Rasulullah mencium istrinya gitu kan. Terus kata Urwah, siapa lagi yang dicium kecuali kamu? Terus ketawa Aisyah. Urwah itu adalah keponakannya Aisyah yang meriwayatkan banyak hadis dari Aisyah. Jadi ketika mencium istrinya, mencium apa? Bisa mencium ini atau mencium bahunya gitu ya, atau itu kekhususan Rasulullah SAW ya, seperti itu. Nah, kalau di mazhab yang lain dia lebih ringan daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tersentuh dikit batal. Kalau mazhab lain enggak, dia ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan menyentuh dengan syahwat baru batal. Pertanyaannya, Pak, syahwat itu keluar apa? Kalau yang namanya syahwat keluar apa? Mazi. Berarti batalnya gara-gara mazi. Yang berikutnya mengatakan aulamastumun nisa, yang dimaksud ayat ini itu bukan menyentuh, tapi hubungan suami istri. Nah, kalau hubungan suami istri bukan lagi batal wudu, ya, tapi junub, ya, seperti itu. Maka saya ulangi ya, pembatal wudu ada 4. Yang pertama, semua yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal kecuali tidur dalam keadaan duduk. Yang ketiga, menyentuh kelamin dengan telapak tangan, menyentuh kelamin manusia dengan telapak tangan, baik diri sendiri maupun orang lain, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah balik dan bukan mahram. Bersentuhan dengan lawan jenis yang sudah balik dan bukan mahram. Dan istri termasuk lawan jenis yang bukan mahram, sehingga bersentuhan dengan istri maka membatalkan wudu. Sampai sini insya Allah. Kalau ada yang bertanya silakan, Pak. Ya. Jadi kalau bersentuhan dengan orang tua yang bukan keluarga, let's say ibu-ibu udah usia 80 tahun, Tetap batal. Nah, Walaupun istilahnya dia nggak mungkin punya syahwat lagi. iya. Ya, saya batal. Pengecualiannya ada ketika di Mekah, ketika haji, ketika tawaf, itu pengecualian. Ketika di Masjidil Haram itu pengecualian. Dari mazhab Syafi'i sendiri mengatakan kalau di sana pengecualian. Sebabnya apa? Sebabnya kaidah fikih. Kalau sesuatu yang sulit maka diampuni. Jadi itu haraj, terlalu sulit dia. Seandainya tersentuh langsung harus wudhu lagi, ngantri lagi apa semua, maka cuma di situ aja diampuni. Kalau di Madinah enggak. Kalau sudah di Madinah enggak. Madinah kan terpisah antara laki-laki sama perempuan. Ya. Nah, terakhir ini, kapan saja kita diharuskan untuk berwudhu? Kapan saja kita diharuskan untuk berwudhu? Yang pertama kalau mau sholat, itu pasti ya. Ya, dalilnya udah pernah kita bahas ya, ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jika tawaf. Jadi sholat, tawaf. Tawaf itu seperti sholat. Tawaf itu adalah sholat. Cuma tawaf boleh berbicara. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya, tawaf seperti sholat, tapi tawaf boleh berbicara. Maka berbicaralah yang baik. Dan yang ketiga adalah menyentuh dan membawa mushaf. Maka harus dalam keadaan bersuci, berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, sekarang mushaf itu yang mana? Mushaf itu adalah yang tulisannya Al-Qur'an semua. Al-Qur'an itu adalah yang kita baca, baik kita baca di sini ataupun kita baca dari otak kita, yaitu kalamullah munazzal, yaitu perkataan kalimat Allah yang turun. Kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad, maka kita lagi baca Al-Qur'an. Sedangkan ketika ditulis, maka itu namanya mushaf. Al-Qur'an yang ditulis namanya apa? Mushaf. Kalau tulisannya Quran semua, itulah mushaf. Tapi kalau seperti ini, terjemahan ini atau tafsir walaupun pakai bahasa Arab,
qul huwallahu ahad, qul huwallahu, qul bima'na hada, Allah hada, misalnya gitu ya. Jadi ada tulisan lain selain Al-Quran dan banyak, maka ini bukan mushaf. Jadi boleh menyentuh dalam keadaan tidak bersuci, menyentuh atau membawa. Sedangkan kalau Al-Quran, mushaf yang full ya berarti ya, full Quran itu tuh kayak itu tuh yang warna hijau itu full itu bahasa Al-Quran semua. Tapi ada tuh tulisan Saudi Arabia, kemudian ada tanda tangan, itu enggak ngaruh karena lebih banyak tulisan Al-Qurannya gitu ya. Maka kalau menyentuh itu harus dalam keadaan bersuci. Jadi kapan kita harus berwudu? Pertama karena sholat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga untuk menyentuh atau membawa Al-Quran. Itu harus dalam keadaan berwudu, mushaf maksudnya. Ada lagi yang mau tanya? Selesai kita. Ada yang mau nanya? Meskipun misalnya dibatasi dengan kain juga harus. Kalau menyentuh bisa, menyentuh maka bisa dibatasi dengan kain. Tapi membawa Pak, walaupun dibatasi dengan kain, ini namanya juga tetap. Ini juga tetap namanya apa? Membawa. Membawanya berarti. Membawanya ya. Kalau menyentuh bisa diakali dengan ini. Kalau membawa tetap membawa. Kecuali dimasukkan di tas. Di tas ada selain Al-Quran, selain mushaf, maka kita bisa niatkan membawa selain mushaf, nggak masalah. Tapi kalau seandainya di kantong kresek itu cuma ada mushaf, maka kita bawa kantong kresek nggak nyentuh mushaf, tetap disebut membawa mushaf. Ya sedetail itu, kalau mau detail bisa. Ada lagi yang mau nanya? Ya Pak. Kalau dia ini kan lagi sholat jamaah nih. Pernah saya alami, di samping saya itu ada salah satu jamaah terjatuh. Ternyata dia epilepsi ya, nggak lama dia sadar, berdiri lagi. Itu batalkan? Batal wudhunya. Hilang akal nggak itu epilepsi? Iya. Hilang akal. Batal wudhunya. Pak, kamu ketawa sudah nanya kok. Sama kayak orang, saya nggak tahu, pernah nggak ketemu orang yang pingsan ketika sholat? Saya pernah di sebelah saya. Kalau meninggal ya wudhunya udah lain lagi masalahnya. Ini pernah kejadian lagi sholat subuh ya kan. Terus ketika kita sudah bangkit dari sujud, dia nggak berdiri dari sujud, ya kan? Kawan sudah mikir, oh mati kawan satu ini kan. Saya pikir ketiduran ini kayaknya orang ini. Setelah salam, ternyata pas digoyang-goyang begitu dia pingsan. Maka dia sholat lagi wudhunya. Ya Pak. Kalau itu kita makan sampai muntah-muntah ya, nggak membatalkan. Muntah nggak membatalkan wudhu. Muntah membatalkan puasa, tapi dia nggak membatalkan wudhu. Kalau muntah yang muntah disengaja ya, itu batalkan puasa. Kalau nggak sengaja nggak batal. Nah sekarang membatalkan puasa, sengaja muntah. Apakah batal wudhu? Jawabannya enggak. Ya, jadi cuma yang keluar dari kubur-kubur, tapi kalau yang keluar dari sini ke situ itu tidak batal. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Emosi kan? Enggak batal. Marah-marah gitu sampai. Enggak batal. Suruh wudhu aja juga. Kalau di mazhab lain ada yang membatalkan wudhu karena makan daging unta. Ya. Makan daging unta itu batal wudhunya. Cuma kalau Syafi'i enggak. Makan daging unta disunnahkan berwudhu, tapi tidak batal wudhu. Atau makan makanan yang dimasak dengan api. Mau saya bilang ya semuanya dimasak dengan api sekarang. Jadi ya mau nggak mau berwudhu setiap habis makan. Sunnahnya ya, sunnah. Sampai sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.